Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Dan pada video ini kita akan belajar bersama tentang kompetensi sosiokultural untuk teman-teman pejuang P3K. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nomor 1, Anda mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah dan mengharuskan bertugas di daerah terpencil. Di tempat Anda mengajar, semua warga menganut kepercayaan animisme yang sangat kental, di mana setiap 1 bulan sekali mereka mengadakan pesta penghormatan kepada leluhur. Sebagai pendatang baru yang ditempatkan di tempat tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengikuti kegiatan pesta tersebut untuk mengambil hati warga setempat. B. Menghargai dan menghormati adat dan kebudayaan setempat sebagai kekayaan budaya di Indonesia. C. Mengajukan permohonan pindah lokasi mengajar karena adat dan kebudayaan setempat tidak cocok dengan keyakinan Anda. D. Mempelajari adat dan kebudayaan warga setempat selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda akan mengikuti kegiatan pesta tersebut. Dan E. Memohon izin kepada kepala warga karena tidak dapat mengikuti kegiatan pesta penghormatan karena tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Salah satu kompetensi sosiokultural itu menuntut kita agar mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk. Kita harus bisa peka memahami dan menerima kemajemukan. Akan tetapi kita tidak hanya menerima begitu saja, tetapi kita sesuaikan dengan keyakinan kita. Jadi jawabannya adalah yang D. Mempelajari adat dan kebudayaan warga setempat selama tidak bertentangan dengan keyakinan Anda akan mengikuti kegiatan pesta tersebut. Soal yang kedua, Anda adalah CPNS baru yang diwajibkan mengikuti kegiatan malam keakraban dalam rangka latsar di suatu daerah pegunungan. Panitia mewajibkan peserta untuk membentuk regu sejumlah 10 orang setiap regu. Sebagai CPNS baru, Anda belum mengenal semua teman-teman Anda. Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? A. Berkenalan dengan beberapa orang dan menawari mereka untuk membentuk satu regu. B. Menunggu ada orang yang menawari untuk bergabung dengan regu timnya. C. Inisiatif menjadi ketua regu dan merekrut anggota tim secara acak. D. Mengusulkan kepada panitia untuk melakukan pengundian dalam pembentukan regu agar lebih adil. Dan E. Mencari regu yang masih kekurangan anggota dan ikut bergabung dengan mereka. Salah satu indikator di dalam kompetensi sosiokultural adalah membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja maupun pemangku kepentingan. Dan di dalam soal ini masalahnya adalah kita belum mengenal satu orang pun. Nah, agar kita bisa membangun hubungan dan kondisi kita belum mengenal salah satu orang pun, maka kita harus berkenalan. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Berkenalan dengan beberapa orang dan menawari mereka untuk membentuk satu regu. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, ada sedikit informasi untuk teman-teman pejuang P3K bahwa Bimbel Kita Lulus akan mengadakan webinar gratis pada tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2021. Kita akan bincang-bincang bersama Mbak Intan Purnomosari dan juga Ibu Salamah Abimanyu, penulis buku bestseller CPNS yang juga menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Nah, jadi untuk teman-teman jangan sia-siakan, segera daftar. Dan linknya sudah ada di kolom deskripsi. Nomor 3, Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda, ibu-ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lamban dari tim lainnya. Anda akan melakukan titik-titik. A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. B. Menanyakan kepada teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. C. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lainnya. D. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. E. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. Salah satu indikator sosiokultural adalah mampu memahami, menerima, dan peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Kita harus bisa menunjukkan sikap saling hormat, toleransi, dan juga tenggang rasa atau tepo seliro.
Dan di dalam opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling menunjukkan tenggang rasa adalah yang benar, yang E. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. Kita lihat di sini ada kata mengapresiasi, berarti kita menghargai teman tersebut. Nomor 4. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. E. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Salah satu indikator dalam kompetensi sosiokultural adalah menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik. Jadi kita tidak bisa hanya diam saja, tetapi kita harus netral dan juga aktif untuk meredam potensi terjadinya konflik. Nah, dari situ maka jawaban yang paling tepat adalah yang tepat sekali yang B, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Ini menunjukkan kalau kita tidak hanya netral tetapi juga kita aktif dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor 5. Anda adalah salah satu anggota Karang Taruna di lingkungan tempat Anda tinggal. Salah satu kegiatan Karang Taruna tahunan adalah melakukan rekreasi wisata pemuda yang mana membutuhkan dana yang besar. Kegiatan ini batal dilakukan tahun lalu karena kekurangan dana untuk melaksanakan acara. Rapat bulanan Karang Taruna membahas solusi permasalahan dari kekurangan dana, sehingga acara tahunan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun ini. Apa yang akan Anda usulkan dalam rapat tersebut? A. Kembali membatalkan acara rekreasi wisata karena membutuhkan dana yang besar dan tidak semua orang berpartisipasi di acara rekreasi wisata tersebut. B. Meminta anggota Karang Taruna untuk mengadakan acara dana usaha dan menggalang iuran dari warga sekitar untuk mendapatkan dana tambahan untuk mengadakan kegiatan tersebut. C. Mengusulkan untuk menggunakan dana desa yang diberikan pemerintah untuk menutup kekurangan dana kegiatan rekreasi. D. Mengusulkan untuk menghapuskan kegiatan tahunan ini karena membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan E. Mengusulkan kegiatan tahunan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar rekreasi wisata sebagai kegiatan tahunan. Salah satu indikator dalam sosiokultural adalah mampu mendayagunakan perbedaan latar belakang, baik itu agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik, untuk mencapai kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Dan tujuan dalam organisasi dalam bacaan ini adalah mencari solusi permasalahan dari kekurangan dana supaya acara tahunan itu bisa terlaksana. Jadi kita tidak bisa membatalkan acara tersebut. Acara tersebut harus terlaksana. Karena harus terlaksana, maka opsi A, D, dan E ini semuanya salah. Tinggal opsi yang B dan C. Tapi opsi C ini menggunakan dana desa, jadi ini tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang B, meminta anggota Karang Taruna untuk mengadakan acara dana usaha dan menggalang iuran dari warga sekitar untuk menggalang dana tambahan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Nomor 6. Anda berbeda selera berpakaian dengan teman Anda. Di hari ulang tahun Anda, teman Anda menghadiahkan satu setel pakaian casual yang tidak sesuai dengan selera berpakaian Anda. Seminggu kemudian akan diadakan reuni angkatan di mana Anda dan teman Anda akan hadir dan mengharuskan peserta reuni memakai pakaian casual. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak memakai pakaian yang dihadiahkan oleh teman Anda tersebut, serta membeli pakaian yang sesuai dengan selera Anda. B. Meminta maaf kepada teman Anda untuk mengganti hadiah dengan pakaian yang Anda sukai agar bisa dipakai di acara reuni angkatan. C.
memakai pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. D. Memberikan pakaian hadiah dari teman Anda kepada saudara Anda yang memiliki selera berpakaian sama dengan teman Anda. Dan E. Menyumbangkan pakaian hadiah dari teman Anda kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Salah satu indikator dalam sosiokultural adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keragaman dan menghargai perbedaan. Di sini tadi perbedaannya adalah hanya perbedaan selera berpakaian. Selain itu, kita juga harus bisa membina hubungan dengan orang lain dengan cara menjaga perasaan orang lain atau teman kerja kita. Nah, dari situ kita bisa tahu jawabannya adalah yang C. Memakai pakaian hadiah dari teman Anda di acara reuni angkatan untuk menghargai pemberian teman Anda. Itu menunjukkan kalau kita menghargai perbedaan dan juga menghargai perasaan teman kita. Nomor 7. Ketika sedang melakukan acara outbound, sebelum acara dimulai, biasanya pelatih memberikan arahan. Saat pemberian arahan tersebut, nampak dengan jelas tali sepatu pelatih lepas dari ikatannya. Hal ini sangat mengganggu jalannya pengarahan. Namun setelah ditunggu beberapa saat, tampaknya tak ada yang berani memberitahu pelatih mengenai hal tersebut. Sikap saya sebaiknya adalah A. Terpaksa mengingatkan karena peserta yang lainnya tidak ada yang bertindak. B. Meskipun hal itu mengganggu konsentrasi saya saat mendengarkan arahan pelatih, saya tidak mau mengambil resiko dengan memberitahunya karena bisa jadi hanya saya saja yang terganggu sedangkan yang lainnya tidak. C. Tidak memberitahu dengan alasan bisa saja tersinggung jika diingatkan tentang tali sepatu yang lepas. D. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. E. Mengawasi pelatih. Jika mulai terlihat terganggu saat jalan, baru saya beritahu bahwa tadi tali sepatunya longgar sambil mengingatkan beliau agar lebih berhati-hati. Nah, sama seperti yang nomor 6 tadi, kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Nah, di sini untuk menjaga perasaan si pelatih, maka sebaiknya kita adalah ya D. Menuliskan pesan ke secari kertas dan memberikannya ke pelatih mengenai hal tersebut. Hal itu akan jauh lebih baik karena akan menjaga perasaan si pelatih tadi. Nomor 8, Anda menemukan bahwa salah satu teman kerja Anda yang merupakan sahabat Anda menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadinya. Anda diminta untuk merahasiakan dari atasan karena teman Anda takut mendapat sanksi dari atasan jika atasan tahu. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Menjauhi teman kerja Anda karena tahu dia bermasalah dan mungkin akan mempengaruhi posisi Anda di perusahaan Anda. B. Menyarankan kepada teman kerja Anda untuk mengakui kesalahannya di depan atasan dan membantunya mengembalikan uang kantor semampu Anda. C. Menyarankan kepada teman kerja Anda untuk mengakui kesalahannya di depan atasan. D. Tidak memberitahu kepada siapapun. E. Memberitahu kepada atasan karena tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan dapat merugikan perusahaan. Nah, salah satu indikator dalam sosiokultural adalah membangun hubungan baik antar individu. Nah, pada soal ini sahabat kita itu melakukan kesalahan, jadi kita wajib untuk mengingatkan kesalahannya. Nah, dari opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling tepat adalah yang B. Menyarankan kepada teman kerja Anda untuk mengakui kesalahannya di depan atasan dan membantunya mengembalikan uang kantor semampu Anda. Di sini selain mengingatkan, kita juga memberi solusi dengan membantunya mengembalikan uang kantor. Jadi B adalah jawaban yang paling tepat. Oke, demikian tadi belajar kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman ingin memperdalam soal sosiokultural yang lain, silakan teman-teman klik pada link video yang ada di pojok kanan atas ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga teman-teman lulus. Amin.